Bagaimana cara pembuatan joran pancing casting jarak jauh yang dapat menangkap ikan seberat ratusan pon? Jika Anda menginginkan joran yang ringan tetapi tetap mampu menangkap ikan besar, maka memilih bahan pembuatan yang tepat adalah kuncinya. Pertama, pekerja perlu memotong kain serat karbon berkekuatan tinggi. Karena diameter simpul batang meningkat dari kecil ke besar, kain karbon juga akan dipotong menjadi lancip yang sesuai sehingga simpul kering dapat dirakit dengan sempurna. Kemudian pekerja mengoleskan lem pada lapisan film timah, merobek kertas berbentuk buah pir pada kain karbon, dan kemudian dengan hati-hati menempelkan lapisan film timah yang sudah terbentuk di atasnya, seperti membuat lapisan film untuk tongkat. Untuk memperkuatnya, kacang panas digunakan untuk memanaskan sepanjang tepian dan kedua ujungnya. Antarmuka diperkuat dengan lapisan kain karbon. Sekarang letakkan perikardium rata pada meja gulung. Saat pekerja mengoperasikan mesin, kain karbon akan digulung rapat dan dililitkan pada membran inti, sehingga membentuk bentuk utama simpul kering. Untuk memudahkan pencetakan, pekerja menggunakan peralatan mesin untuk menjepit salah satu ujung perikardium, kemudian menyalakan mesin untuk membungkusnya dengan lapisan pita polietilen. Ini tidak hanya melindungi kulit kering dan mengatur bentuknya, tetapi juga mencegah resin mengalir saat dipanaskan. Berikutnya adalah proses pengawetan. Pekerja menggantungkan film timah dalam oven sesuai dengan jarak pengaturan tertentu. Setelah 2 jam pemanasan dan tekanan, saat perekat pada lapisan kain karbon meleleh dan resin mengeras, setiap lapisan kain karbon ditembus sepenuhnya hingga membentuk kesatuan. Kemudian mesin pelepas inti digunakan untuk menarik simpul kering yang terbentuk, dan simpul kering tersebut dapat ditarik keluar dengan sempurna dari cetakan dengan bunyi keras. Pekerja menggunakan mesin pemotong untuk memotong kedua ujungnya, membuang bagian yang tidak diperlukan, mempertahankan ukuran desain asli, lalu melepaskan gergaji yang sudah diawetkan dan melilitkan selotip di bagian luar. Penampilan yang kering terlihat sangat indah saat ini. Namun mereka masih memerlukan beberapa modifikasi. Sang guru memasukkannya ke dalam penggiling saat ia tidak memperhatikan. Melalui gesekan antara dua roda penggiling, batu itu tampak memiliki pegas kedua. Permukaan kasar menjadi lebih halus dan halus, yang sepenuhnya siap untuk langkah pengecatan berikutnya. Menerapkan warna yang diinginkan perlu dilakukan lapis demi lapis, dan alat aneh ini tampak siap beraksi. Para pekerja mula-mula menuangkan sedikit cat putih, lalu membiarkan simpul kering melewati karet gelang dan menariknya keluar. Ini adalah lapisan pertama primer. Jika Anda ingin memasuki pabrik bercahaya, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan persyaratan yang disesuaikan. Lalu setelah menunggu cat dasar mengering, tuangkan sedikit cat fluorescent kuning di sini. Kemudian pengecatan lapisan kedua dimulai, dan kemudian gambar pembersihan bagian atas ditumpuk. Setelah dikeringkan berulang kali, tampaknya menjadi warna yang diinginkan. Tentu saja, jika Anda ngotot mengatakannya kuning, saya mengakuinya. Selanjutnya pekerja akan mencampur dahan-dahan tersebut dan menempelkannya pada ujung bagian gagang, kemudian memberikan pegangan yang nyaman pada gagang tersebut, sehingga tiang akan lebih mudah dipegang saat berada di dalam air. Hal berikutnya yang harus dipasang adalah dudukan gulungan, yang juga direkatkan dengan lem resin epoksi. Cincin pengikat dengan ukuran berbeda dipasang di ujung depan dan belakang untuk memastikan kestabilan dudukan gulungan. Tentu saja, ujung lainnya tidak akan diabaikan.